Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma di channel IAK Fitness. Dalam video kali ini saya akan sedikit memberikan tips dan juga rahasia bagaimana caranya pernapasan lari versi saya. Jadi supaya kuat larinya dari jarak menengah sampai ke bawah. Namun untuk jarak yang jauh nanti saya akan jelaskannya di video yang lainnya. Jadi tetap pantau ya. Oke teman-teman, jadi seperti yang tadi saya bilang, saya akan sedikit menjelaskan ataupun memberikan tips bagaimana cara pernapasan untuk lari jarak menengah sampai yang rendah. Maksudnya itu dari jarak 20 km, 10 km, 5 km, bahkan 3,2 km bagi kalian yang ingin mendaftar anggota TNI ataupun Polri di dalam seleksi tes jasmaninya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detailnya bagaimana cara pernapasan saya ketika berlari, saya akan sedikit membahas tentang lebih baik mana, dari mulut atau dari hidung. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih dari mulut. Kenapa sih kalau dari mulut? Kalau untuk jarak rendah seperti 3,2 km atau 5 km atau 10 km, saya lebih memilih dari mulut dikarenakan akan lebih banyak menghirup oksigen. Namun, ada beberapa kekurangannya. Seperti ketika kita dari mulut, udara itu tidak akan tersaring dengan bersih ya guys ya. Akan tetapi kalau kalian dari hidung, itu akan tersaring terlebih dahulu. Sehingga kotoran-kotoran, bakteri ataupun virus-virus debu yang ya bukan virus corona juga sih, itu akan tersaring melalui bulu hidung. Jadi ibaratkannya kalau dibilang lebih baik dari mulut atau dari hidung, sebenarnya lebih baik dari hidung. Akan tetapi kita di sini membicarakan tentang pernapasan ketika berlari. Karena jika kita menggunakan pernapasan dari hidung, jadi seperti ini ya, saya akan praktekkan cara menghirupnya. Kalau menurut saya pribadi, cara pernapasan seperti itu akan lebih capek. Kenapa lebih capek? Karena dada itu akan lebih cepat panas. Dada, mungkin paru-parunya kali ya, itu yang saya rasakan pribadi. Akan tetapi kalau saya melakukannya dari mulut, pernapasan dari mulut ini, saya itu lebih kuat tahan lama gitu. Sehingga dapat menyelesaikan jarak 3,2 km, 5 km, ataupun 10 km itu bisa dengan cepat dan tanpa berhenti. Akan tetapi kalau saya menggunakan pernapasan dari hidung, itu akan lebih terasa capek dan bahkan larinya itu bisa berhenti-berhenti di tengah jalan. Lalu perlu kalian ketahui juga, kalau kalian pernapasan dari mulut, kalian itu tenggorokannya akan lebih cepat panas ya, berbeda dengan dari hidung. Mungkin karena faktor dari udara sekitar. Ya kalau misalnya kalian lari di perbukitan ataupun di udara yang sedikit sejuk, mungkin tidak akan ngaruh ke tenggorokan kalian, jadi akan terasa biasa-biasa saja. Akan tetapi kalau kalian larinya di perkotaan, karena zaman sekarang banyak ya lari di kota-kota seperti itu, maka akan terasa tenggorokan lebih kering. Ya solusinya kalian harus bawa air ya secukupnya saja. Jadi intinya, kalau pernapasan untuk lari, menurut saya pribadi Iksan Angga Kusuma, saya lebih memilih dari mulut untuk jarak menengah ke bawah. Karena hal yang saya pertimbangkan adalah supaya saya menyelesaikannya dengan cepat serta tidak berhenti. Tapi kalau kalian niatnya cuma jogging biasa santai, alangkah baiknya dari hidung saja. Kalau dari hidung seperti ini cara pernapasannya ya, saya akan kasih tahu dulu. Nah, cara pernapasan seperti itu kalian harus latih ritmenya. Jadi dari goyangan tangan, serta badan, serta ya pokoknya ritme kalian berlari. Nah, kalau dari mulut seperti ini ya. Ini contoh ketika saya sedang lari pasti pernapasannya seperti ini. Jadi kadang 5 tarikan atau 6 tarikan atau 3 tarikan baru dilanjutkan dari hidung. Jadi maksudnya itu apa sih Bang? 3, 5, 6 tarikan itu maksudnya menarik ketika kita bernapas melalui mulut. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi 3 kali dari mulut, baru nanti dari hidung. Itu supaya apa? Supaya lebih stabil aja sih. Karena kalau dari mulut ini, dia akan lebih banyak menghirup oksigennya. Akan tetapi udaranya lebih cepat panas di tenggorokan dan juga mungkin sedikit gatal ya nanti di tenggorokannya. Dan juga risikonya ya debu-debu itu akan secara langsung masuk. Akan tetapi poin
poin positifnya mungkin ya, dada tidak akan cepat panas dan kalian akan lebih tahan lama. Jadi kalian bisa dilatih dari sekarang, atau mungkin ya kebetulan kebiasaan kalian itu sudah sama dengan saya, ya tidak masalah, kalian tinggal lanjutkan saja. Jadi artinya di sini di dalam video yang saya jelaskan kali ini, teknik pernapasan berlari, tips dari saya pribadi, apalagi buat kalian yang ingin mengikuti tes seleksi TNI Polri, saya sarankan dari mulut saja, karena itu akan menambah daya tahan kalian juga ya, supaya kalian tuh tidak berhenti larinya. Tapi kalau dari hidung, mungkin ada beberapa orang yang sudah terbiasa, silahkan lanjutkan. Tapi biasanya yang dari mulut ini akan lebih cepat larinya daripada yang dari hidung. Ya itu sih faktanya ya, yang menurut saya alami dan teman-teman saya alami. Jadi mungkin cukup sekian video pernapasannya. Mungkin kita akan bahas lagi lebih banyak di video-video yang lainnya mengenai masalah pernapasan saat berlari, apalagi masalah berlari. Ini banyak sekali yang bertanya, akan tetapi dalam video kali ini saya hanya membagikan, men-share apa yang saya alami dan apa yang saya ketahui untuk kalian semua. Jadi mau kalian napas dari mulut, dari hidung, itu pasti ada kelebihan dan ada kelemahannya. Namun tetap saya sarankan untuk jarak menengah ke bawah, lebih baik kalian lebih sering dari mulut saja. Sama kok kalian napas dari hidung, akan tetapi kan dengan ketukan 31, 51 atau 61. Kalau mungkin saya 31 atau 51 ya. Saya akan mencontohkannya sekali lagi seperti ini. Ya udah, mungkin gitu aja ya. Semoga bermanfaat videonya. Jika dirasa bermanfaat videonya, silakan subscribe channel IAK Fitness ini supaya lebih berkembang lagi, dan jangan lupa untuk like videonya. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar lari ataupun membentuk otot ataupun tips kesehatan lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya dan juga kameramen saya, ada nanti di deskripsi. Sekali lagi saya mohon pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Stay healthy and keep doing calisthenics. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Saya Iksan Angga Kusuma dan juga kameramen mohon pamit. And bye-bye.